Mama Sri datang membawa segelas susu coklat hangat dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu sayang, biar tambah segar." Kuseruput coklat hangat itu. Kurasakan kehangatan menjalariku dan kurasakan kesegaran kembali. Kami memulainya kembali. Mama Sri tampak sangat senang dengan suasana saat ini. Matanya tampak lebih sering terpejam. Mama Sri ternyata sangat pandai dalam membuatku kesenangan. Tanpa membuang waktu, aku pun segera menerima atas hidangan yang tersedia di saat itu. Jangan sampai keburu dingin. Tiba-tiba tangan kanan Mama Sri berputar ke arah depan. Kulirik kaca lemarinya. Di sana terlihat pantulan dua insan yang sedang asyik dengan keindahannya. Tak bisa kuceritakan apa yang kurasakan di kala itu. Karena memang rasa itu begitu berjuta-juta rasanya. Mama Sri mendorongku perlahan hingga terduduk di atas peraduan yang telah lama tidak dipakai bekerja kreatif. Mama Sri dengan sayu menatap mataku dengan pandangan penuh pengharapan. Maklum, telah lama dia off. Dan apa yang kurasakan berikutnya adalah sesuatu yang tak bisa terlukiskan. Aku menerimanya dengan takjub. Aku hanya bisa terduduk sambil terus menghayati detik demi detik atas apa yang sedang terjadi. San Mama Sri tampak begitu bersemangat, seakan dia itu baru saja menemukan sebuah barang yang sangat disuka. Sampai-sampai ia memejamkan matanya dengan cukup rapat, seperti tidak mau saat itu segera berlalu. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Seharian ini aku tidak karuan dalam bekerja. Suntuk benar rasanya hari ini. Seharian dimarahi melulu sama bos karena kerjaanku salah terus. Tet. Bel pulang sudah berbunyi. Kesempatan ini tidak kusia-siakan. Langsung ngacir. Sore itu cuaca masih mendung karena sebelumnya hujan mengguyur dengan sangat deras. Aku berjalan keluar halaman kantor. Kulihat jalanan sebagian tergenang air. Aku berdiri di trotoar jalan untuk menunggu angkutan umum. Hari ini memang aku tidak naik motor karena motorku sedang ada di bengkel. Entah kenapa hari ini aku sial terus. Dari rumah pas mau kerja, motorku mendadak ngadat, tidak mau distater. Sial, mana hari ini? Aku pagi-pagi sekali harus sudah menyerahkan laporan bulanan kepada bos. Apes, benar-benar apes. Saat aku sedang asik melamunkan kesialanku hari ini, tanpa sadar, tiba-tiba sebuah baleno warna silver metalik melintas di depanku dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, cerash. Air genangan menyemprot ke seluruh tubuhku. Mukaku, baju, celanaku semuanya basah kuyup. Syiit sekali lagi syiit, lengkap sudah kesialanku hari ini. Aku memaki-maki tidak karuan. Tiba-tiba, baleno itu berhenti beberapa puluh meter dari tempat aku berdiri dan langsung mundur menuju ke arahku. Cari penyakit, gerutuku. Aku sudah bersiap-siap mau marah. Jika orangnya keluar, paling tidak ku maki-maki dululah. Urusan maaf memaafkan belakangan. Aku sudah bersiap-siap ketika pintu baleno itu terbuka. Akan tetapi aku terkejut sekali ketika sebuah kaki indah terbungkus sepatu kets menapak di aspal yang basah. Sesaat kemudian muncullah makhluk yang menurutku sangat cantik.
Tingginya kira-kira 165 cm, kulitnya putih, kalau ditaksir-taksir umurnya sekitar 35 tahun. Tetapi penampilannya modis banget, sehingga tidak terkesan berumur. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah posturnya yang sangat proporsional. Gitar Spanyol Ching. Terbalut kaos lengan cekak warna abu-abu dan legging warna hitam selutut menambah indahnya suasana. Sampai-sampai aku meneguk air liurku sebanyak 2 kali. Glek, glek. Maaf mas, katanya menyadarkan aku dari kekagumanku. Oh tidak papa, sahutku. Kok jadi aku yang gugup, batinku. Maafkan saya mas, saya tidak sengaja. Lagi ngelamun jadi tidak sadar kalau ada orang, ujarnya menjelaskan. Mas mau pulang ya? Tambahnya lagi. Iya, jawabku. Oke, sebagai pernyataan maaf saya. Gimana kalau mas saya antar pulang? Ayo mas, mari masuk mas. Pintanya tanpa menunggu persetujuanku. Wah, kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan nih. Bagaimana ya? Kataku. Please mas, katanya. Tanpa babi bu lagi, aku langsung masuk ke balenonya yang langsung meluncur. Ngomong-ngomong dari tadi kita belum kenalan, saya Mama Sri, katanya. Saya Dadang mbak, timpalku. Ternyata Mama Sri enak diajak ngomong tentang apa saja, orangnya supel. Sampai akhirnya aku juga tahu bahwa ia adalah istri kedua dari salah seorang pengusaha sukses yang meninggal karena kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu. Menurut dia, suaminya meninggal karena persaingan dengan seteru bisnisnya. Maaf mbak, kalau saya jadi mengingatkan hal itu, kataku. Tidak apa-apa Dang, sahutnya. Dang kamu tidak apa-apa kan ke rumah aku dulu, mandi dulu kita ya. Nanti setelah itu baru kita ke rumah kamu gimana? Terserah saja deh, kataku mengiyakan. Kami tiba di rumahnya di salah satu kawasan pemukiman elit yang terkenal. Wah ternyata rumahnya cukup besar dan asri. Masuk Dang. Makasih, ucapku seraya masuk. Dang kamu mandi dulu ya, katanya sambil menunjukkan arah kamar mandinya padaku. Nanti Mama Sri siapkan pakaian untukmu, kan baju sama celana kamu basah, biar dicuci di sini saja. Mama Sri juga mau mandi dulu, gerah banget rasanya ini hari, ucapnya tanpa kutanya. Dalam sekejap aku sudah siap untuk mandi. Iseng-iseng aku mengingat Mama Sri yang aduhai, tanpa sadar si Prana tiba-tiba mengeras sendiri. Aku terus mengimajinasikan jika Mama Sri mengatakan, Dang, maukah kamu membantuku? Kurasakan si Prana semakin tak karuan seiring imajinasiku tentang Mama Sri. Wajah cantiknya, kulit putihnya yang halus tanpa cacat, serta masa depannya yang besar. Tanpa berpikir akan bahaya, aku sudah kerja kreatif mandiri di kamar mandi Mama Sri. Sementara itu imajinasiku akan Mama Sri semakin menjadi-jadi dan tiba-tiba saja. Ceklek. Pintu kamar mandi dibuka dari luar. Aku terkejut setengah mati dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tadi aku lupa mengunci pintu kamar mandi, ternyata Mama Sri sudah berdiri di hadapanku. Maaf Dang, ini aku lupa ngasih handuk ke kamu tadi. Iya Mam Sri, kataku tersipu malu. Mama Sri bukannya langsung pergi, tetapi ia malah tertegun melihatku. Mam Sri, mau mandi sekalian? Tanyaku asal. Marna Sri tidak menolak dan juga tidak mengiyakan. Naluri mudaku mulai jalan, ku tarik lembut tangannya dan ku kunci pintu kamar mandi. Tanpa menunggu reaksinya lebih lanjut, ku sentuh wajahnya. Mama Sri cantik sekali. Aku mulai melancarkan rayuan. Masa sidang? Aku kan sudah 30 tahun lebih. Kamu bisa saja deh ngegombalnya. Jawabnya dengan senyum malu. Dengan segera aku pun memulainya. Dang, keluhnya lirih. Ma, aku sangat mengagumi Mama Sri, bisikku. Merasa mendapatkan lampu hijau, aku pun tidak lagi perlu merasa takut dan sungkan lagi. Ternyata Mama Sri tidak hanya diam atas apa yang aku lakukan, dia memberikan balasan dan lebih berani. Dang, kamu sukakah? Mama Sri cantik sekali, aku suka sekali. Apakah hari ini aku mimpi? Adau.
Teriakku karena sakit akibat dicubit Mama Sri. Kok dicubit, Ma? Supaya Dadang tahu bahwasanya hari ini tidak sedang bermimpi. Hehehe. Kali ini tangannya mulai kurasakan lebih aktif. Tentu saja aku pun tidak mau tinggal diam. Aku harus buat dia berkesan. Cukup lama dan cukup alot juga. Kerjaan kreatif berbalas. Antara kami berdua di kamar mandi itu, beberapa saat berselang Mama Sri masih tersengal-sengal sambil berkata padaku, "Dang, makasih ya, kamu hebat. Mama Sri sudah lama tidak merasakannya sejak suami meninggal." "Sama-sama Mama Sri, saya juga sangat senang hari ini. Saya suka sama Mama Sri," ujarku. "Oke, sekarang kita mandi dulu biar segar dan kita ulangi lagi nanti ya di kamar," ucap Mama Sri. Aku masih mengenakan handuk yang dililitkan ketika Mama Sri datang membawa segelas susu coklat hangat dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu sayang, biar tambah segar." Ku seruput coklat hangat itu. Kurasakan kehangatan menjalariku dan kurasakan kesegaran kembali. Kami memulainya kembali. Mama Sri tampak sangat senang dengan suasana saat ini. Matanya tampak lebih sering terpejam. Mama Sri ternyata sangat pandai dalam membuatku kesenangan. Tanpa membuang waktu, aku pun segera menerima atas hidangan yang tersedia di saat itu. Jangan sampai keburu dingin. Tiba-tiba tangan kanan Mama Sri berputar ke arah depan. Kulirik kaca lemarinya. Di sana terlihat pantulan dua insan yang sedang asyik dengan kerjaan kreatif. Tak bisa kuceritakan apa yang kurasakan di kala itu, karena memang rasa itu begitu berjuta-juta rasanya. Mama Sri mendorongku perlahan hingga terduduk di atas peraduan yang telah lama tidak dipakai kerja kreatif. Mama Sri dengan sayu menatap mataku dengan pandangan penuh pengharapan. Maklum telah lama dia off. Dan apa yang kurasakan berikutnya adalah sesuatu yang tak bisa terlukiskan. Aku menerimanya dengan takjub. Aku hanya bisa terduduk sambil terus mengilhami detik demi detik atas apa yang sedang terjadi. Dan Mama Sri tampak begitu bersemangat, seakan dia itu baru saja menemukan sebuah barang yang sangat disuka. Sampai-sampai ia memejamkan matanya dengan cukup rapat, seperti tidak mau saat itu segera berlalu. Semakin lama aku pun tidak bisa, hanya berdiam diri saja, hingga tiba-tiba Mama Sri menengadahkan mukanya ke arahku dan memohon, "Dang, please, sekarang." Tanpa menunggu kata-kata selanjutnya, kusuruh dia meletakkan kedua tangannya di atas meja menghadap cermin riasnya itu, sehingga Mama Sri kini berada dalam posisi di depanku. Tampak sesuatu bergelayut indah, seakan minta dipetik. Perlahan-lahan aku pun mulai mewujudkan apa yang diimpi-impikan Mama Sri. Hari itu aku memang bertekad harus bisa membuat Mama Sri berkesan padaku, sehingga tak bisa jauh dariku. Syukur-syukur aku akan diangkat jadi suami kesayangannya. Hehe, mimpi dulu pasti akan jadi kenyataan. Sekitar 20 menit berjalan, apa yang saat itu secara terus-menerus kutorehkan pada Mama Sri. Tiba-tiba, Mama Sri mulai mengeluarkan suara yang seperti sebuah isyarat bahwa akan ada yang segera tiba. Tampak alisnya mengerut. Wajahnya mengekspresikan seakan-akan mendapatkan sesuatu yang amat sangat. Dengan cepat, Mama Sri membimbing tangan kananku untuk segera memainkan peranannya saat itu. Semakin lama pekerjaan kreatif itu berjalan, semakin cepat tak terkendali. Tiba-tiba, "Dang." "Iya Mama Sri." "Hayo kita petik sama-sama sekarang juga," pinta Mama Sri. Dan dengan menarik nafas pendek aku pun segera saja menyetujui apa yang jadi permohonan Mama Sri itu. Malam itu beberapa kali aku dan Mama Sri mengulangnya, sampai akhirnya kami sama Sarna tertidur pulas. Aku segera terbangun ketika menyadari ada seberkas sinar yang menerpa wajahku. Aku segera menyadari bahwa aku berada di rumahnya Mama Sri di saat itu. Dan ternyata Mama Sri sudah bangun dan tidak berada di kamar ini lagi. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 10.00 dan lagi-lagi, oh shit, aku terlambat masuk kantor. Sial, lagi-lagi sial. Tetapi setelah Mama Sri datang dengan minuman hangatnya, aku pun tidak peduli dengan kantorku.
Dadang, hari ini kamu tidak usah kerja ya. Dan sebagai tawaran dari aku, maukah kamu bantu bisnis aku saja? Maksudnya? Ya, aku rasanya menemukan apa yang selama ini aku cari dan itu ada di kamu. Ucapnya. Mama Sri, jangan buat Dadang bingung dong. Ucapku. Tidak usah bingung sayang, maukah Dadang menjadi pendamping hidupku untuk selamanya? Tanya Mama Sri. Dan itu membuatku merasa bahwa selama ini aku telah salah. Yang selalu mengatakan aku selalu sial, ternyata sekarang aku sangat mujur dan semenjak itulah hidupku berubah 180 derajat. Mama Sri ternyata sangat sayang dan perhatian padaku. Kami menjadi pasangan yang sangat harmonis dan saat sekarang kami dikaruniai 4 orang putra. Ya maklum, karena baik aku maupun istriku Mama Sri sama-sama suka kerja lembur malam. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah istri seorang pengusaha yang bisa dibilang cukup kaya. Anakku ada 2, kebetulan cowok semua, dan usianya pun sudah menginjak dewasa. Mereka memilih bersekolah di luar negeri, sedangkan suamiku adalah seorang pengusaha yang cukup sibuk dengan usahanya. Alhasil, tinggallah diriku dengan segala kesepian yang ada. Bila bangun pagi hari, aku selalu termenung. Karena suasana rumah yang cukup besar, sehingga aktivitas yang dikerjakan pembantu-pembantuku nyaris tak terdengar, apalagi di dalam kamarku yang cukup luas. Malam hari pun sama. Setelah pembantuku selesai beraktivitas, mereka segera pergi tidur dalam waktu yang bisa dibilang masih sore. Hanya acara televisi yang selalu menemaniku, itu pun sudah membuatku bosan. Karena semua acara sudah aku hafal dan semua menjadi tidak menarik lagi. Aku mencoba untuk mulai beraktivitas dengan tetangga, tapi menjadi percuma karena tetanggaku semua sibuk dengan urusan masing-masing. Karena stres di rumah, aku memutuskan untuk pergi ke tempat sahabatku yang bernama Lina di ibu kota. Hal itulah yang membuat aku berubah total dan drastis. Hai Lin, udah tidur belum? Belum, lagi nonton TV. Ada apa? Kok tumben kamu maler-maler nelpon? Gue lagi stres banget nih. Sejak anak-anak pergi semuanya, di rumah sepi banget. Mana Miswa nggak pulang-pulang? Boleh nggak gue nginep di rumahmu? Jelas boleh lah. Lu kayak ama siapa aja.
Kita kan udah kayak saudara. Iya, tapi gua kan takut ngeganggu Elo dan suami lu. Lina anaknya 2, 1 cowok, 1 lagi cewek. Yang cowok kuliah di luar negeri, sedangkan yang cewek udah nikah, terus ikut suaminya keluar dari Indo juga. It's okay kok, Billy lagi pergi ke jauh juga, mungkin 2 atau 3 minggu lagi baru pulang. Ya udah kalau gitu, besok jemput gue di airport ya, gue naik pesawat paling pagi. Oke, ntar pagi gue suruh sopir gue standby di bandara. Itulah pembicaraan singkat dengan sahabatku, malam sebelum keberangkatanku. Singkat cerita, ketika mobil berhenti tepat di depan pintu rumahnya, kulihat Lina bergegas menghampiriku, lalu kami berpelukan. Wah, makin cantik dan mempesona aja nih, kata Lina sambil menatapku dari atas sampai ke bawah. Ah, biasa aja. Lu sendiri juga oke. Lu spa di mana, Lin? Gua pengen dipijit nih biar rileks. Ah, bisa aja deh. Gua cuma luluran aja di rumah. Kalau cuma pijit sih, Haris juga bisa. Yang ngelulur dan mijitin aku kan si Haris, doi jago iho. Dijamin ketagihan deh. Haris? Siapa Haris? Sopir pribadi gue, yang tadi ngejemput lo. Sekarang lu ke kamar, ntar gue suruh si Haris ke kamar lo. Tapi Lin, gue kan malu masak yang mijit cowok, masih muda lagi. Udah lu tenang aja, ntar gue temenin deh biar lu gak risih dan grogi. Sesampainya di kamar, aku pun berbaring sejenak mengimajinasikan Haris yang akan memijitku. Orangnya masih muda, kira-kira umur 25 tahun, tinggi sekitar 177 cm, berat sekitar 70 kg, berkulit sawo matang, tapi bersih sehingga memberi kesan macho. Dengan rambut berpotongan rapi, sopan dan ramah, terlebih sorot matanya yang tajam dan rahang yang memberikan kesan gagah. Apalagi dalam setelan safarinya, terlihat seperti seorang bodyguard. Sehingga aku merasakan ada suatu desiran aneh dalam diriku, seperti adrenalin yang bersemangat. Aku pun semakin terbuai dalam lamunanku sendiri. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Siapa? Haris, Bu. Lalu aku pun melangkah dan membuka pintu. Kulihat Haris sudah berganti pakaian. Dari setelan safari berganti dengan celana jeans dan kaos ketat warna putih yang semakin memperlihatkan otot-otot lengannya yang kekar, juga six-pack perutnya terlihat menonjol. Aku sempat berpikir, kok kayak model iklan Elmen, tadi kayak bodyguard. Hebat juga Lina nyari sopir pribadi, jangan-jangan dia juga sopir merangkap kerja khusus untuk Lina di saat suaminya sedang tidak ada, tapi segera ku tepis pikiranku itu. Mari masuk. Loh, Bu Lina mana? Tadi sedang terima telepon, saya disuruh duluan, jawab Haris dengan sopan. Ya udah, kamu tunggu sebentar, saya ganti dulu. Iya Bu, permisi, jawabnya seraya menuju ke dalam kamar. Lalu aku pun berjalan ke kamar mandi. Setelah pintuku tutup, kubuka apa yang sekiranya akan mengganggu proses pijatnya. Kupandangi diriku dari kaca besar yang terletak di atas wastafel. Kuputar ke kiri dan ke kanan, benar juga apa yang dikatakan sahabatku tadi. Walaupun sudah beranak 2 masih terlihat seperti artis iklan. Di usia yang hampir memasuki kepala 4, dengan tinggi 169 cm dan berat 53 kg, aku masih tidak kalah dengan anak-anak remaja sekarang. Maklumlah, aku sering spa untuk mengurangi stres yang ku alami. Tak heran jika kulitku pun putih bersih. Lalu kuperhatikan wajahku, meski ada sedikit keriput samar di daerah mata, tapi menurutku wajahku masih cukup cantik. Karena dikala aku pergi shopping atau sekedar jalan-jalan di mall, banyak lelaki termasuk remaja melirik ke arahku. Bahkan ada di antara mereka bersuit ke arahku. Kalibatkan handuk di sekelilingku, lalu kurapikan rambutku, aku pun berjalan keluar dari kamar mandi. Ketika kututup pintu kamar mandi dari luar, Haris bangkit berdiri dan menatapku. Kulihat dia terpana melihatku. Kenapa Haris? Enggak Bu. Ibu terlihat cantik sekali, mirip cerita bidadari yang di film-film. Ah, kamu bisa aja Riz, pintar ngerayu juga kamu rupanya.
Udah berapa pacar yang kena sama rayuan kamu, Riz? Ucapku seraya duduk di pinggiran spring bed. Enggak ada, Bu. Saya enggak punya pacar. Dulu waktu SMA pernah punya pacar. Tapi pas lulus pacarku, itu langsung dinikahkan oleh bapaknya. Bapaknya enggak mau anaknya pacaran sama orang miskin kayak saya ini. Ibu mau dipijit sekarang? Tanya Haris cepat. Boleh deh, kataku sambil berbaring. Haris pun melangkah ke kasur sambil membuka tutup body lotion. Permisi Bu ya, ucap Haris dengan penuh hormat, lalu kurasakan tangan Haris mulai dengan pijatannya. Ada rasa nyaman ketika Haris memijit telapak kakiku. Setelah beberapa menit, pijitan mulai naik. Benar juga yang dibilang Lina, nyaman juga pijitannya. Tapi kok Lina nggak nongol-nongol? Sahabatku itu kadang kalau nelpon bisa berjam-jam lamanya. Paling cepat 1 sampai 2 jam. Terserahlah. Aku udah nggak peduli karena sudah mulai terhanyut saat itu, sehingga tanpa sadar aku pun terlelap. Entah sudah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba aku merasa ada yang memanggilku. Bu Vina. Ya, ada apa? Jawabku dalam keadaan setengah sadar. Maaf, saya buka ini ya Bu. Bagian kakinya udah selesai soalnya. Sekarang mau mijit punggungnya. Ya, silahkan. Jawabku spontan. Ketika tangan Haris menyentuh bahu dan pundakku, kesadaranku mulai pulih. Aku teringat keadaan saat ini, di mana Lina masih belum selesai menerima telepon, sedangkan aku hanya berdua dengan Haris, sedangkan aku hanya bagian depan yang tertutup karena aku tengkurap. Berbagai perasaan terbersit dalam hatiku karena ini adalah pengalaman pertamaku dengan lelaki selain suamiku. Biasanya aku selalu dipijit oleh wanita. Hal inilah yang membuatku menolak saat sahabatku menyarankan Haris untuk memijitku. Dengan pemijat semaco Haris dan juga setelah sekian lama aku tidak kerja kreatif dengan suamiku, tentu hal ini membuat hatiku berdebar-debar. Antara malu dan ingin yang mulai menghinggapiku. Hilang sudah rasa nyaman, berganti dengan perasaan aneh yang perlahan muncul seiring dengan pijatan Haris. Sehingga saat perasaan aneh itu sudah menguasai diriku, tanpa sadar aku mulai bersuara yang romantis. Haris secara konsisten mengurut dari bawah ke atas, lalu tangannya beralih menuju pundak. Ketika tangannya menyentuh leherku, aku langsung terbawa suasana romantisnya. Sehingga aku semakin sering bersuara dan tanpa sadar aku berbalik. Dengan napas tidak teratur kubuka kelopak mataku, kutatap Haris yang menatapku dengan posisi berdiri. Kulihat peluhnya bercucuran, sehingga kaosnya basah oleh keringat. Aku sudah kehilangan akal sehatku, sehingga aku sudah tak ingat lagi akan keadaanku saat itu. Haris pun seolah mengerti akan keadaanku, lalu diambilnya handuk yang ada. Dilapnya keringat di wajah, lalu ketika dia mengupas kaosnya, langsung aku ambil handuk di tangannya. Kuseka keringatnya, sehingga aku semakin tahu bahwasanya suamiku sangat berbeda dengannya. Dengan cepat Haris tanggap dengan situasi di kala itu, aku pun bisa segera merasakan sesuatu yang berbeda dari yang pernah aku rasakan bersama suamiku. Tampaknya Haris sudah mengetahui kelemahanku dan akibatnya semakin kurasakan badai yang semakin semangat di dalam diriku. Kami saling berpandangan beberapa saat, aku serasa kembali menemukan sesuatu yang kini mengisi relung-relung hatiku yang sepi dan sunyi. Masuk saja, Riz. Tapi pelan-pelan dulu ya, aku masih agak lemas nih, kataku dengan lirih di telinganya. Baik, Bu. Jangan panggil ibu terus gak enak didengarnya. Maukah kamu memanggilku sayang? Baiklah sayang, aku masuk ya hehe, ucapku pelan. Ada rasa berdebar di hatiku, inilah yang ku cari-cari. Setelah berjalan dengan sangat nyaman dan romantis saat-saat itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Lina pun masuk sambil ketawa-ketawa. Wah, enak kok gak ngajak-ngajak. Gimana? Bener kan yang gue bilang? Haris tuh jago banget. Gue aja udah gak tahu berapa kali gue diajakin kerja keras kreatif sama dia. Lealin, kamu dapat dari mana sih? Rahasia dong.
Ya nggak say, jawabnya sembari menyium Haris. Dan tanpa banyak tanya lagi, Lina langsung nimbrung aja. Hal ini membuatku semakin terbawa suasana, sungguh sesuatu luar biasa timbul dalam diriku. Inilah pengalaman pertamaku yang sangat luar biasa, sehingga dengan cepat datanglah gelombang akhirku itu. Lina dan Haris seperti mengetahui akan keadaanku. Aku pun dipeluk oleh sahabatku yang bernama Lina itu. Dalam hitungan detik, aku pun terkulai dalam pelukan Lina. Lina memandangku sambil membelai rambutku. Aku merasa bahagia sekali, seperti menemukan kembali cinta yang telah lama hilang. Selanjutnya Lina menggantikan posisiku untuk Haris, dan akhirnya Lina dan Haris sama-sama mencapainya juga. Akhirnya kami bertiga tidur bareng. Itulah awal cerita yang membawaku ke dalam perjalanan yang indah. Masih lanjut nih, jangan kemana-mana dulu ya. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka, tampak wajah cantik Lina di balik pintu. Udah siap belum? Bentar lagi, gue belum make bedak nih. Gue tunggu di mobil ya. Lina segera menghilang dari balik pintu. Kuoleskan bedak tipis pada wajahku, kupandang di cermin. Aku cukup puas dengan riasan yang kupakai. Aku tidak suka merias wajah secara berlebihan, paling hanya menggunakan bedak, lipstik, dan sedikit blush on, itu pun dengan olesan tipis. Kuambil tas tangan yang tergeletak di meja, lalu kulangkahkan kaki menuju pintu. Mobil meluncur membelah jalanan kota, kami menuju ke arah kota. Di jalan besar kami membelok ke arah lokasi plaza. Setelah Haris memarkirkan mobil, kami pun berjalan-jalan di daerah sekitar situ. Ada banyak tempat jadi ketangkasan di daerah ini. Pada waktu itu belum ada larangan seperti sekarang ini. Tempat demi tempat kami masuki, rupanya Haris hobi bermain di ketangkasan. Lina pun sepertinya sudah tak asing dengan tempat-tempat seperti ini, karena kulihat beberapa orang menyapanya dengan sopan. Haris memutuskan akan bermain di salah satu tempat. Dia berbicara kepada Lina, lalu Lina memberikan sejumlah uang dan kartu ATM kepadanya. Lina mengajakku keluar. Satu demi satu tempat itu kami masuki. Aku merasa pengap dengan keadaan di dalam tempat tersebut. Musik house yang hingar-bingar. Orang-orang yang berjoget sampai untuk jalan pun susah. Ada beberapa cowok yang mendekati dan berusaha mengajak kami berkenalan. Ada yang menawarkan minum, Lina hanya tersenyum dan tertawa sambil terus berjalan. Sesekali berhenti karena ada yang dia kenal. Aku heran dan takjub kepada sahabatku ini. Kok bisa ya dia seperti ini? Tapi aku tidak mengetahui sama sekali. Apakah aku yang naif dan terlalu mudah dibohongi? Atau dia yang hebat dalam bersandiwara? Kalau dia berprofesi sebagai aktris, aku rasa udah banyak dia sabet piala-piala penghargaan. Terdengar HP Lina berdering. Dia masuk ke dalam toilet supaya dia dapat menjawab panggilan itu. Sekeluarnya Lina dari dalam toilet, dia mengajakku keluar. Setelah di luar, dia bercerita bahwa yang tadi menelepon adalah temannya yang lagi bete di rumah. Lalu setelah Lina menceritakan bahwa ia bersamaku, temannya itu mengundangnya ke rumahnya. Katanya ingin berkenalan denganku dan akan mempersiapkan welcome party buatku. Kami mendatangi Haris di tempatnya bermain ketangkasan. Setelah kami menemukannya, Lina meminta kunci mobilnya. Kami pun bergegas pergi dari tempat itu menuju rumah kawan Lina. Kok kamu nyupir sendiri? Kenapa nggak pakai Haris, Lin? Nggak apa-apa, dia tuh kalau udah kena mainmu, sampai besok juga dia mah betah. Lagian, kita kan mau ngerayain welcome party buat lu, kata temen gue, partinya khusus cewek aja. Aku jadi penasaran, party macam apa nih? Masak cuma cewek aja yang boleh. Mobil yang kami tumpangi mulai berbelok memasuki gerbang perumahan teman Lina. Kami berhenti sebentar setelah security menanyakan identitas dan maksud kedatangan kami. Kami pun diperbolehkan masuk. Kami tiba di depan sebuah rumah yang cukup megah dan luas. Mobil langsung masuk ke pekarangan.
dan berhenti tepat di depan pintu garasi. Rumah di komplek itu tidak mempunyai pintu pagar, tapi berhalaman taman yang cantik, indah, dan sangatlah menarik. Lina mengetuk pintu rumah itu, temannya yang membuka pintu cantik juga, tubuhnya tinggi semampai, langsing, kulitnya putih, biasalah, khas keturunan. "Hai, apa kabar? Wah, temen lu cantik sekali, Lin," ucapnya sembari cipika-cipiki dengan Lina. Lalu dia menjabat tanganku sambil bercipika-cipiki denganku. "Selamat datang ya gue Jane." "Vina," jawabku singkat. "Mari masuk, gak usah sungkan-sungkan, anggap aja rumah sendiri." Lina masuk sambil ngobrol dengan Jane, langsung menuju ke suatu ruangan. Sementara aku memandang sekeliling dinding yang penuh dengan lukisan-lukisan wanita. Ada yang berdua, bertiga, berempat, bahkan yang rame-rame pun ada. Waktu ku perhatikan lukisan-lukisan itu, aku merasa janggal. Kenapa wanita-wanita dalam lukisan semuanya rata-rata paling banter, terlilit kain saja. Itu pun masih tidak mampu menutupi semua keindahannya. "Vin, ngapain lu?" tegur Lina tiba-tiba yang mengejutkanku. "Ah, elo Lin, ngagetin aja," rajuku. "Kok rumahnya sepi sih, Lin? Kan Jane tinggal sendiri di sini. Lah, suami mah anaknya mana?" "Dia nggak punya anak, udah cerai sama suaminya gara-gara nggak bisa ngasih keturunan." "Kok nggak nikah lagi? Dia kan cantik, masa nggak ada cowok yang mau?" "Dia pernah coba, tapi malah dia lebih sering disakitin. Ada yang cuma mau hartanya, ada yang suka main cewek. Yang terakhir yang paling parah, suka mukul, makanya dia lebih pilih hidup sendiri. Dia udah trauma sama cowok. Apa karena itu, lukisan-lukisan ini semua gambarnya cewek." "Hei, lagi pada ngapain sih di sini? Ngobrolnya di dalam aja yuk." Tiba-tiba Jane muncul. Sehingga pertanyaanku tak terjawab oleh Lina, kami pun masuk mengikuti Jane. Kami duduk di sofa panjang dan lebar yang ukurannya hampir mirip spring bed seukuran anak remaja. Di depan kami terdapat meja yang panjang dan lebarnya mengikuti ukuran sofa. Di samping kiri ada sebuah minibar. Pembantu Jane, kira-kira berumur 19 tahun, berwajah ayu, rambutnya panjang lurus sebahu, kulitnya sawo matang, berkaus putih ketat, sehingga menonjolkan keindahannya masa depannya. Celana pendeknya membuat betisnya, yang kata orang Jawa, bunting padi, terpampang indah. Dia sedang membuatkan minuman bagi kami. Tampaknya dia cukup terlatih dalam hal meracik minuman. Kami pun ngobrol sambil nonton TV plasma yang menyiarkan acara luar negeri. Pembantu Jane berjalan ke arah kami sambil membawa snack, sebuah pitcher berukuran besar, dan 4 gelas kristal. Rupanya Yanti ikut nimbrung bersama kami. Setelah semua minuman sudah dituang, Jane mengajak kami melakukan toast. Kami pun meneguk minuman kami masing-masing. Bau minuman itu tercium ketika gelas itu menyentuh bibirku. Tapi rasanya manis, sedikit agak keras ketika mengalir di tenggorokan, langsung berasa hangat ketika sampai di perut. Dituangnya kembali minuman ke dalam gelasku. Sekarang gantian Lina yang mengajak toast. Kami pun terlibat dalam perbincangan seru. Seakan kami sudah kenal lama. Beginilah wanita kalau udah ngumpul. Gelas demi gelas telah kami teguk bersama. Makin lama obrolan kami pun udah mulai ngawur. Kepalaku sudah mulai pening. Aku pun bersandar pada sandaran sofa. Acara TV yang dari tadi tidak kami tonton sudah berubah. Sekarang mereka menyiarkan film-film dengan adegan yang bagus. Ku tonton film dengan keadaan setengah on. Ada desiran yang mulai merambati diriku. Ku pejamkan mataku. Aku merasa seperti aku yang berada dalam film itu. Sentuhan tangan aktor di film itu seperti nyata membelai kepala dan wajahku. Kurasakan semakin lama, semakin nyata dan konsisten, aku semakin terbuai. Saat aku menyentuh kancing celanaku, tersentuh olehku tangan halus yang berkuku sehingga aku membuka mataku. Oh,
Ternyata yang aku kira aktor itu adalah Jane. Aku terkejut dan berusaha bangun, tapi tubuhku masih lemas sehingga hanya kepalaku yang terangkat. Ku arahkan pandanganku ke samping, kulihat Lina pun tengah bersama dengan Yanti. Mereka sudah dalam kondisi yang lebih jauh dengan kondisiku. Pemandangan ini membuat diriku terlena. Kupalingkan wajah ke arah Jane yang telah berhasil membukanya. Ku peluk Jane, ku tarik wajahnya mendekat. Aku sudah lupa siapa aku dan siapa Jane. Dia pun tak kalah seru dalam membalas apa yang aku lakukan padanya. Sungguh saat itu, aku menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Dan ternyata, wanita dengan wanita juga bisa mencapai puncak merbabu seperti ketika dengan pria. Sungguh aku baru tahu akan hal ini. Kami benar-benar menikmati apa yang terjadi barusan. Hingga pada akhirnya, kami semua terlelap. Setelah terlelap cukup lama, akhirnya aku dengan Lina pun pamit pulang. Sungguh aku tak menyangka kunjunganku ke rumah Lina ini memberikan pengalaman yang tak akan terlupakan. Dan yang lebih mengejutkan aku, Lina bukannya mengajak aku pulang, tetapi malah mencari tempat hiburan lagi. Lagi-lagi, Lina memberikan padaku kejutan yang sangat luar biasa. Aku diperkenalkan dengan bule. Tentunya tidak hanya sekedar berkenalan, tentu saja pada akhirnya ia berlanjut ke pembaringan. Aku sungguh tak menyangka temanku Lina ini ternyata sangat pengalaman dalam hal mencari kesenangan. Dan aku ikut terbawa ke dalamnya. Ini semua karena akibat dari suami yang kurang dalam memanjakanku. Dia lebih sibuk dengan dunianya di luar daripada menemani istri di rumah. Maafkan istrimu ini ya Pak, kalau harus ikut di dalam acara yang sangat menyenangkan ini. Pesan moral, kita sebagai suami harus benar-benar sayang istri baik dalam segi nafkah, lahir terutama batin, ya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jam menunjukkan pukul 9.30 malam itu. Aku terus berusaha menumpahkan segalanya dan betul-betul ingin mengilhami pengalaman bersejarah ini bersama dengan istri teman lamaku itu. Namun sayangnya, karena keasikan dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan sudah selesai. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku datang dan menunggu teman lamaku di rumahnya
sudah sejak tadi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8, namun Adam belum juga datang. Dalam hati kecilku, aku berpikir, jangan-jangan Adam mau bermalam di kampungnya. Aku tidak mungkin bermalam berdua dengan istrinya di rumah ini. Saya lalu teriak minta pamit saja pada istrinya dengan alasan besok saja aku ketemunya sama Adam. Tapi istri Adam berteriak melarangku dan berkata, "Tunggu dulu Pak, nasi yang saya masak buat Bapak sudah matang. Kita makan bersama saja dulu, siapa tahu setelah kita makan Adam datang. Kan belum juga larut malam ini, apalagi kita baru saja ketemu," katanya penuh harap agar aku tetap menunggu dan mau makan malam bersama di rumahnya. Tak lama kemudian, ia pun keluar memanggilku masuk ke ruang dapur untuk menikmati hidangan malamnya. Sambil makan, kami pun terlibat pembicaraan yang santai dan penuh canda. Sehingga tanpa terasa, saya sempat menghabiskan 2 piring nasi tanpa saya ingat lagi kalau tadi saya bilang sudah kenyang dan baru saja makan di rumah. Malu sendiri rasanya aku pada istri temanku itu. Bapak ini nampaknya masih muda, mungkin tidak tepat jika aku panggil Bapak kan? Sebaiknya aku panggil Kak, Abang, atau Mas saja, ucapnya secara tiba-tiba. Ketika aku meneguk air minum, sehingga aku tidak sempat menghabiskan 1 gelas air minum, itu karena terasa kenyang sekali. Apalagi saya mulai tersanjung oleh seorang wanita muda yang baru saja kulihat penampilannya yang putih bersih. Tidak, saya tidak boleh berpikir ke sana. Apalagi wanita ini adalah istri teman lamaku, bahkan rasanya aku belum pernah berpikir macam-macam terhadap wanita lain sebelum ini. Aku kendalikan dengan cepat pikiranku yang mulai miring. Siapa tahu ada setan yang memanfaatkannya, pikirku. Bolehlah, apa saja panggilannya terhadapku, saya terima semua, asalkan tidak mengejekku. Hitung-hitung sebagai panggilan dari adik sendiri, jawabku memberikan kebebasan. Terima kasih Kak atau Mas, atas kesediaan dan keterbukaannya, balasnya. Setelah selesai makan, aku lalu berjalan keluar sambil memandangi sudut-sudut ruangannya. Dan aku sempat mengalihkan perhatianku ke dalam kamar tidurnya yang tampak luas dan nyaman tampaknya. Jantungku tiba-tiba berdebar ketika aku melihat sebuah celana tergeletak di sudut tempat tidur itu. Sehingga aku sejenak mengimajinasikan kalau wanita yang baru saja saya temani bicara dan makan bersama itu kemungkinan besar tidak pakai aksesoris. Apalagi yang saya lihat tadi memang sepertinya tidak terpasang aksesoris. Namun pikiran itu saya coba buang jauh-jauh biar tidak mengganggu konsentrasiku. Setelah aku duduk kembali di kursi tamu semula, tiba-tiba aku mendengar suara TV dari dalam. Apalagi acaranya kedengaran sekali kalau itu film kegemaranku. Aku tidak berani masuk untuk ikut nonton di kamar itu tanpa dipanggil olehnya. Meskipun aku ingin sekali nonton film itu, bersamaan dengan puncak keinginanku, tiba-tiba, "Kak, suka nggak nonton film In?" teriaknya dari dalam kamar tidurnya. "Wah, itu film kesukaanku, tapi sayangnya TV-nya dalam kamar," jawabku dengan cepat dan suara agak lantang. "Masuk saja sini Kak, tidak apa-apa kok. Lagi pula kita ini kan sudah seperti saudara dan sudah saling terbuka," katanya penuh harap. Lalu saya bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Aku pun dipersilahkan duduk di pinggir tempat tidur berdampingan dengannya. Aku agak malu dan takut rasanya, tapi juga mau sekali nonton film itu. Awalnya kami biasa-biasa saja, hening dan serius nontonnya. Tapi baru sekitar setengah jam acara itu berjalan, tiba-tiba ia menawarkan untuk nonton film dari VCD yang katanya lebih bagus dan lebih seru daripada film yang saat itu. Sehingga aku tidak menolaknya dan ingin juga menyaksikannya. Aku cemas dan khawatir kalau VCD yang ditawarkan itu bukan kesukaanku atau bukan yang kuharapkan. Setelah ia masukkan kasetnya,
ia pun mundur dan kembali duduk tidak jauh dari tempat dudukku. Bahkan terkesan sedikit lebih rapat daripada sebelumnya. Gambar pun muncul dan terjadi perbincangan yang serius antara seorang pria dan seorang wanita barat. Sehingga aku tidak tahu maksud pembicaraan dalam film itu. Baru saja aku bermaksud meminta mengganti filmnya, tiba-tiba kedua insan dalam layar itu berganti adegannya. Sampai akhirnya saya menatapnya dengan tajam, jantungku berdebar-debar jadinya, sekujur tubuhku gemetar dan berkeringat. Lalu sedikit demi sedikit, aku menoleh ke arah wanita di sampingku, yakni istri teman lamaku. Secara bersamaan, ia pun sempat menoleh ke arahku sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke layar lagi. Tentu aku tidak mampu lagi membendungnya sebagai pria normal, namun aku tetap takut dan malu mengutarakan isi hatiku. "Mas, suka nggak filmnya? Kalau nggak suka, biar ku matikan saja," tanyanya seolah memancingku ketika aku asik menontonnya. "Iya, bolehlah, suka juga kalau adik memang sering nonton film ini ya." Jawabku sedikit malu, tapi mau dan suka sekali. Saya dari dulu sejak awal perkawinan kami memang selalu putar film seperti itu, karena kami sama Sarna menyukainya. Lagi pula bisa menambah dorongan untuk kami dikala sulit memunculkannya, bahkan dapat menambah pengalaman baru. Sungguh kami ketinggalan, saya kurang pengalaman dalam hal itu, bahkan baru kali ini saya betul-betul bisa menyaksikan dengan tenang dan jelas film seperti itu. Apalagi istriku tidak suka nonton film seperti itu. Aku terus terang. "Tapi kakak suka menontonnya dan suka game kreatif seperti itu kan?" Tanyanya lagi. "Suka sekali dan kelihatannya enak sekali ya," kataku secara tegas. Jika istri kakak tidak suka dan tidak mau melakukan seperti itu, bagaimana kalau aku tawarkan kerjasama untuk mempraktekkan hal seperti itu? Tanya istri Adam, teman lamaku, secara tegas dan berani padaku sambil ia mendempetkan tubuhnya sehingga bisikannya terasa hangat nafasnya di pipiku. Tanpa sempat lagi aku berpikir panjang, lalu aku menganggukkan kepala pertanda setuju. Wanita itu pun lebih merapat, bahkan ia duluan yang memulainya. Tanpa aba-aba lanjutan aku pun membalasnya dengan lebih darinya. Aku pun mempraktekkan apa yang barusan kulihat dalam layar tadi. Model yang bagaimana kita terapkan sekarang? Apa kita ikuti semua yang ada di layar TV tadi? Tanyaku berbisik. "Terserah kak, aku serahkan sepenuhnya pada kakak malam ini." Tanpa kami rasakan dan pikirkan lagi suaminya, kembali apa tidak malam itu, apalagi jam menunjukkan pukul 9.30 malam itu. Aku terus berusaha menumpahkan segalanya dan betul-betul ingin mengilhami pengalaman bersejarah ini bersama dengan istri teman lamaku itu. Namun sayangnya, karena keasikan dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan, sudah selesai. Setelah kami terbangun hampir bersamaan di pagi hari, saya langsung lompat dari tempat tidur. Tiba-tiba muncul rasa takut yang luar biasa dan pikiranku sangat kalut. Tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya menyesal, tapi ada keinginan juga untuk mengulanginya bersama dengan wanita itu. Untung malam itu suaminya tidak kembali dan kami pun berusaha masuk kamar mandi membersihkan diri. Walaupun kami berdua ingin mengulangi di dalam kamar mandi, namun rasa takutku lebih mengalahkannya. Sehingga aku mengurungkan niatku itu dan langsung pamit pulang dan sama-sama berjanji akan mengulanginya jika ada kesempatan. Saya keluar dari rumahnya tanpa ada orang lain yang melihatku sehingga saya yakin tidak ada yang mencurigaiku pada saat itu. Entahlah, tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa,
hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.